Oke, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Kali ini gue mau ngebahas sama sih kayak video gue yang sebelum ini, ngebahas cerita horor juga, tapi cerita horor yang memang gue alami sendiri ya, gue alami secara pribadi gitu ya. Kalau misalkan di video kemarin, kalau lu udah nonton videonya, gue bercerita tentang pengalaman gue ketika gue ditinggal mudik, ketika gue lagi di rumah sendirian dan ternyata mobil gue ke-unlock 2 kali secara aneh gitu. Maksudnya gue nggak ngebuka sama sekali, gue nggak unlock sama sekali, tapi mobil gue nyala dengan sendiri. Anyway, lu nonton aja video yang kemarin. Tapi kali ini gue mau ngebahas, atau gue mau bercerita lagi, mau sharing lagi ke kalian sebuah cerita horor yang gue pernah alamin juga. Ini ceritanya sih bisa jadi, bukan bisa jadi ya, bisa jadi lebih serem dari video gue yang sebelumnya, karena ini adalah tentang gue mendengar suara gitu. Anyway, jadi gue tuh punya satu ruangan yang gue jadiin di rumah ya. Gue punya satu ruangan yang gue jadiin tempat gue buat kerja atau ngetik atau nonton. Pokoknya ruangan itu gue jadiin buat macem-macem deh. Entah ngedit video, entah nulis, entah nonton film, nonton YouTube, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, pernah suatu kali itu sekitar jam, biasanya gue di ruangan itu di atas jam 12 malam tuh gue masih di ruangan itu gitu, kalau misalkan gue belum balik ke kamar. Nah, anyway, cerita pertamanya, jadi ada 2 cerita nih. Cerita pertamanya, jadi waktu itu gue lagi nonton video juga. Jadi ada komputer di ruangan gue itu, gue nonton aja iseng-iseng sendirian, kayak ya begadang tipis gitu sendirian. Dan anyway, di ruangan gue itu ada jendelanya itu langsung lu bisa langsung ngelihat keluar gitu, keluar halaman gitu ya. Dan halaman depan ruangan gue itu gelap gitu, nggak lampunya emang nggak dinyalain, sengaja nggak dinyalain gitu. Anyway, tiba-tiba ketika gue lagi asik nonton video, itu jam 12 ke atas ya, jam 12 malam, sekitar jam 1 atau jam setengah 2. Tiba-tiba ada yang teriak di jendela itu gitu, di jendela tempat gua nonton video, tempat gua main komputer gitu. Teriaknya cuman kayak gini sih, "Woi Nggi," manggil nama gua gitu. Terus gua refleks dong, ketika ada yang manggil nama gua langsung bales, "Woi," gitu. Jadi ya gue balas refleks, karena biasanya kan kalau lu dipanggil sama orang atau sama teman atau sama siapa, ya udah lu refleks manggil gue ya, walaupun lu belum ngelihat siapa yang manggil lu gitu kan. Nah, itu kejadian sama gue ketika gue balas panggilan itu, "Woi," gue nengok, gue refleks langsung nengok ke jendela di ruangan gue itu kan gelap ya, lu nggak bisa ngelihat keluar jendela gitu. Akhirnya gue ngomong lagi, bentar, gue nyalain lampu dulu. Jadi supaya area luar jendela itu terang dan gue bisa ngeliat siapa orang yang manggil gue di luar jendela itu, gue nyalain lampu, dan lampu itu bisa gue nyalain lewat ruangan gue ini gitu. Pas gue nyalain, tek, lampu, otomatis ruangan di depan itu terang dong, di luar jendela itu terang dong. Terus gue ngintip lewat jendela. Pas gue intip, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali. Yang gue pikir itu temen gue atau tetangga gue yang secara nggak sengaja lewat depan rumah, terus ya, lampu nyala nih, terus nyamperin gue gitu ya, terus manggil gue. Nggak ada. Jadi siapa yang manggil gue? Woi Nggi itu siapa yang manggil gue? Dan gue pun ngebalas panggilan itu gitu dengan, "Woi, bentar, gue nyalain lampu dulu." Oke, tapi anyway, waktu itu gue nggak lari, walaupun takut ya. Tapi nggak beberapa lama ya, 1 menit 2 menit gue langsung cabut, gue langsung masuk kamar. Terus dari hari itu sampai beberapa bulan ke depan, gue nggak berani begadang tuh di ruangan gue itu. Ya paling cuma nyampe jam 10-11 lah, gue langsung udahan gitu, gue nggak di situ lagi. Anyway, ada cerita selanjutnya, ini sama tapi kalimatnya lebih panjang. Dan suara yang manggil gue ini adalah suara yang mirip sama istri gue gitu.
Nah, jadi gue masih di ruangan gue. Jadi setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian gue mulai berani lagi untuk istilahnya begadang tipis-tipis di ruangan gue itu. Ruangannya masih sama, jendela depannya gelap kayak gitu-gitu ya. Sampai akhirnya gue nonton YouTube kalau nggak salah. Volumenya memang lumayan gede, lumayan besar gitu untuk ukuran jam 1 atau jam 2 malam. Oke, gue asik aja, gue nonton video YouTube dengan volume yang besar. Sampai akhirnya ada satu kalimat yang bilang kayak gini. Jadi ada pintu nih, ada pintu ada jendela di sini dan ada pintu di sana gitu ya. Dari arah pintu ini, gue dengar suara bini gue dengar suara istri gue dengan nada kesel ya, nada marah gitu, ya nada kesel lah. Suaranya bilang kayak gini, "Yang udah jam segini masih di depan aja, tidur atuh," gitu tuh. Dan gue refleks ketika gue mendengar suara itu, suara dari istri gue itu, gue refleks, gue langsung bilang, gue langsung bales, "Iya bentar lagi nih udahan," gitu. Setelah gue ngebalas kalimat itu, istri gue nggak buka pintunya gitu. Oh, gue pikir kenapa nih orang nggak buka pintu ruangan gue. Akhirnya gue refleks buka pintu ruangan gue dong untuk melihat apakah istri gue masih di balik pintu itu kan. Pas gue buka pintu itu, nggak ada istri gue. Tapi gue masih berpikir, wah, istri gue udah masuk ke kamar lagi kali. Tapi kok jalannya cepet banget. Akhirnya gue inisiatif untuk ngejar dia sampai gue masuk ke dalam kamar. Pas gue masuk ke dalam kamar, ternyata istri gue lagi tidur pules. Pertanyaannya, siapa yang manggil gue? Dan siapa yang ngomelin gue gitu? Dan itu suaranya istri gue banget. Tapi anyway, akhirnya besoknya sih ya, besoknya gue bilang ke bini gue, ada yang manggil gue, ada yang ngomelin gue dengan suara yang mirip sama lo gitu. Anyway, apa gitu gue akhirnya memang dari hari itu gue lumayan rada-rada takut ya. Tapi gue sih ngambil positifnya aja. Berarti gue nggak boleh nonton video atau nonton YouTube gitu ya dengan volume besar, apalagi di jam 1 atau 2 malam gitu ya. Terus juga ya mungkin jangan begadang kebanyakan, kayak gitu-gitu sih paling. Tapi ini mungkin ada sisi lain yang bisa lo share ke gue, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Apakah itu cuman kayak suara angin yang akhirnya ketika nyampe ke telinga gue terdengar seperti kalimat utuh gitu ya, terdengar seperti kalimat yang dikeluarkan oleh orang terdekat kita, atau gimana gitu. Ya coba tulis di kolom komentar aja. Atau buat lo yang punya pengalaman yang sama kayak gue, pernah dipanggil atau pernah ya dengar suaranya mirip sama orang-orang terdekat lo, ceritanya kayak gimana, please tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, klik like, share, komen, subscribe, jangan lupa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue kayaknya bakal cerita horor lagi sih. Thank you.